Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketemu lagi dengan saya Abi Kenji di program rutin kita yaitu ngobras ya, ngobrol santai bareng Ustadz, di mana insyaallah kita akan membahas berbagai isu dalam kehidupan sehari-hari kita yang ringan-ringan tapi sering kejadian gitu ya. Dan kadang-kadang bingung ya bagaimana menyikapinya, dan kita akan menghadirkan ya Ustadz, para ustadz ya, terutama guru-guru kita untuk bagaimana memberikan solusi ya terhadap berbagai hal yang nanti kita bicarakan. Dan hari ini seperti biasa kita ketemu lagi dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Abdullah Haidari LC, dan beliau sudah ada bersama dengan saya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Ustadz ya. Ngobras, betul-betul santai kalau ngobrol sama Ustadz gitu kan. Nah, kita nggak ada tekanan nih, kita bukan siapa-siapa. Jadi nggak ada yang berani neken juga gitu ya. Nah Ustadz, ada yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Dulu saya pernah dengar apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Hidup ini isinya cuma dua, baik dan jahat. Dan dua-duanya akan selalu bertanding, berantem gitu kan. Nah ini kira-kira yang dalam kehidupan kita begitu saja ya, bahwa kita akan dihadapkan situasi ya, mungkin kita berada di sisi yang baik lalu harus berhadapan dengan yang jahat. Lalu kemudian kita harus berjibaku berjuang. Ya. Yang tentu harapan kita ya kalau kita berada di posisi yang baik atau yang benar kita menangkan saja ya. Nah sekarang ini sebetulnya bagaimana, pertama ya bagaimana menyikapi itu, yang kedua bagaimana kiatnya kita di dalam menjalani itu semua. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya memang terkenal satu ungkapan ya, as-sira bainal haqqi wal batil madin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Ya. Jadi perseteruan antara hak dan batil itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Jadi memang itu sudah sunnatullah ya. Sudah sunnatullah, kita udah nggak bisa mengatakan oh bagusnya damai aja lah, nggak bisa. Akan ada selalu akan ada ya dalam berbagai macam segmen, dalam berbagai macam medan ya, perseteruan pertarungan lah ya antara hak dan batil ya nggak usahlah kita bicara masalah agama ya, kita bicara masalah ekonomi politik, ada saja itu kan posisi yang berhadap-hadapan, betul ya, di mana satu sama lain ingin ya katakanlah meraih kesuksesan, kemenangan yang berhadapan dengan pihak-pihak yang kemudian juga menginginkan yang sama tapi dengan nilai yang berbeda, begitu ya. Itu sebuah sunatullah ya, nggak bisa kita abaikan. Yang paling penting bagi kita itu adalah posisi kita itu di mana. Posisi kita tuh harus jelas ya. Apalagi kalau kita bawa nilai keimanan. Nilai keimanan itu harus menentukan posisi kita. Jangan posisi menentukan keimanan kita. Gitu. Jadi balik gitu ya. Balik. Iman kita harus menentukan posisi kita ada di mana. Di sana ada pihak misalnya yang menginginkan seks bebas. Nah, keimanan kita harus menentukan posisi kita di mana. Gitu ya. Jangan naudzubillah gara-gara pengen seks bebas keimanannya kita gadaikan gitu. Jadi posisinya harus jelas. Nyari dalil. Gitu, jadi dalil segala macam. Jadi dan itu sudah nyata, sudah pasti karena kita tahu bagaimana iblis sudah bersumpah di hadapan Allah ingin menyesatkan manusia dan Allah tidak begitu saja melarang ya, maksudnya ya sudah berarti itu adalah ujian bagi manusia, dan iblis tentu saja akan mempengaruhi manusia segala macam untuk menjadi bala tentaranya ya, dan kita saksikan sampai sekarang ya, tidak pernah berhenti itu upaya-upaya untuk ya misalnya melemahkan keimanan, merusak akidah, ya mengajak manusia pada kemunkaran. Nah, ketika hal itu terjadi, ya lagi-lagi kita katakan posisi kita di mana. Ya, yang posisi paling standar ya paling tidak kita harus kuat sikap dan prinsip tentu saja. Tapi sebenarnya tuntutannya bukan hanya itu. Tuntutannya bukan kita nggak tergoda oleh godaan keburukan. Ya, harusnya lebih dari itu. Tuntutannya
bagaimana kita ikut sama-sama berjuang, gitu ya, membela, mengusung, ya, dan melindungi kebenaran, gitu. Jadi bukan cuma wah yang penting saya udah nggak selamatlah dari godaan dari ini, tidak. Harusnya ada juga ya effort untuk berjuang. Saya ini bisa apa? Saya ini harus melakukan apa? Gitu. Jadi nggak boleh netral juga. Netral udah nggak jelas, nggak boleh. Nggak artinya gini, dia oke, saya nggak dukung yang jahat nih, tapi nggak dukung juga yang baik, itu nggak boleh. Nggak boleh, harus berpihak. Ya, kalau netral itu kalau dalam bahasa Al-Quran namanya muzabzabin. Wah, munafik dong gitu. Iya, la haula wala ilaha ula, ya. gitu. Tidak, berpihak memang. Tidak ada istilah netral kalau di sana ada al-haq dan al-batil berhadapan-hadapan, gitu ya. Kecuali kalau memang ini hak cuma ada ya gesekan, oke lah, gitu ya. Tapi kalau jelas ini hak, ini batil, ya memang harus mengambil sikap begitu. Tadi bukan hanya mengambil sikap, ya, ya. Ada orang posisinya dia udah bagus lah kita katakan, oh saya nggak mau tuh. Itu nggak benar tuh ajarannya, kan gitu ya. Kenapa? Oh dia ngajak LGBT misalnya, dia minuman keras misalnya. Oh saya nggak setuju kalau kayak gitu. Tapi ada orang yang ketika itu juga pasif, nggak pasif? Iya dia diam aja gitu. Dia diam aja nggak. Yang penting dia nggak ikut. Iya. Nah itu pun masih butuh lagi sebenarnya peningkatan kualitas. Semestinya tidak pasif kalau yang diinginkan. Semestinya itu apa peran yang bisa dia lakukan untuk menghadapi itu. Paham nggak? Iya. Ya, misalnya ya kalau yang sederhana sekedar bersuara saja bahwa kami tidak setuju dengan itu, begitu ya. Iya betul. Menyatakan, bikin banner atau posting lah. Wah ini nggak benar nih, menolak. Atau mungkin di masyarakat dia jelaskan. Atau apalah ya, nggak mesti harus hal-hal yang sifatnya verbal. Ya misalnya LGBT, dia akan jelaskan nih bahayanya homoseksual begini, ya itu artinya ada effort, ada kalau boleh kita katakan ada perjuangan, gitu, ada peran yang dapat diberikan untuk menghadapi tantangan itu. Nah tentu semakin tinggi perjuangannya, semakin hal itu terpuji tentu saja. Dan jangan salah satu kata kalau konsep olahraga ya atau apa sepak bola, pertahanan yang baik adalah menyerang. Itu artinya ya nggak boleh pasif. Kalau semakin kita pasif, kalau kita semakin pasif, lama-lama mereka akan semakin besar. Semakin besar kita akan terdesak juga. Jadi artinya memang yang namanya seorang Muslim harus ada itu mental perjuangan. Nggak bisa diam, ini kebatilan, ini kemunkaran dan seterusnya. Gitu. Jadi artinya kita harus terlibat juga. Harus terlibat juga semestinya. Dalam artian berpihak dari sini. Ya, bukan hanya berpihak, terlibat dalam membela, ya, memperjuangkan. Nah, tinggal bagaimana bentuk dan wujudnya, itu masing-masing dah ya diatur sesuai. Ya sesuai dengan kondisi. Mungkin ada yang di kantor, mungkin ada yang di sekolah, itu kan, ya, mungkin ada yang di proyek dan namanya, atau di pemerintahan yang mereka punya peran. Nah, berarti kalau gitu orang yang golput juga sama tuh ya, nggak boleh. Iya, golput bukannya di politik golput ya, golput dalam semua medan nggak bagus. Memang nggak bagus. Dan bukan sikap orang Muslim. Bukan sikap orang Muslim. Kenapa juga? Ada satu hal yang cukup menarik ya. Mereka yang mengusung kebatilan, yang mengajak kepada kerusakan, apa dikira mereka diam? Enggak lah. Enggak, mereka usaha. Iya justru mereka mungkin dananya banyak. Semangat militan. Ya, kalau dalam Al-Quran tuh disyaratkan ya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir satu sama lain saling memberikan sokongan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian enggak begitu juga, ya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar. Ya, juga Allah katakan innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu ngeluarin duit. Ngeluarin duit. Untuk apa?
menghalangi dari jalan Allah. Jadi artinya mereka berjuang. Jadi jangan dikira mereka nggak berjuang. Mereka berjuang, mereka sakit, mereka juga menderita. Demi apa? Demi ajaran prinsipnya yang batil. Begitu. Nah, kalau mereka dengan kebatilannya menurut kita, kalau mereka mungkin menganggap hak ya. Iya. Kalau kita kan batil. Iya. Mereka dengan kebatilannya segitu perjuangan dan masa kita enggak? Iya. Harusnya ada itu semacam apa ya, ghiroh gitu ya, semangat. Ya apa ya, sensitivitas. Masa kita diam saja ngelihat kayak gini, udahlah yang penting saya mah selamat gitu kan. Tidak, harusnya ada itu effort perjuangan. Maka tadi ya, seperti yang antum bilang, golput itu bukan sikap seorang muslim. Jadi bukan soal politik aja golput itu. Semuanya. Jadi jangan terlalu ada kesan saya mah netral, saya mah nggak kemana-mana. Tidak. Kita harus menyatakan sikap kita. Ya kalau bahasa dalam Al-Quran kan jelas tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kan jelas. Wahai orang beriman, jadilah kalian pembela. Masya Allah. Penolong. Betul. Pejuang di jalan Allah. Begitu pertanyaan. Dan itu insya Allah akan dengan sendirinya melindungi iman kita. Menguatkan iman kita. Ya. Intan surullah yan surkum wa yusabbit akdamakum. Kalau kalian bela Allah, Allah akan bela. Dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Gitu. Apalagi yang mau kita kejar surga. Apalagi. Saya nyantai-nyantai aja. Iya, jadi kadang-kadang gini, ada orang yang merasa saya ini apa sih gitu kan. Ya, kalau itu mah ustadz oke lah ya, aktivis. Padahal siapapun bisa. Ya, tinggal dia bilang saja, saya apa yang bisa saya bantu. Ya. Apalagi sekarang tinggal nge-share aja yang baik-baik, itu udah bagian. Ya, saya nyumbang aja dah. Iya, insya Allah. Itu bagian. Apa saja. Ya, saya punya temen tuh. Saya masa ininya dah bagiannya nganter-nganter ustadz. Itu juga bagian dari perjuangan gitu. Itu bagian. Masya Allah. Ya, daripada suka ngebut sana sini, udah ngebut dikit-dikit nganterin ustadz biar cepat sampai. Itu bagian. Ada. Insya Allah semua ada perannya. Yang penting dia mau berjuang. Ya. Zaman Rasulullah itu yang berjuang emangnya dikira yang berjuang Khalid bin Walid saja? Enggak banyak. Ada yang berjuang dengan hartanya, termasuk emak-emak berjuang juga. Ya, ada yang berjuang dengan apa? Syairnya tuh Hasan bin Thabit. Menguatkan semangat. Banyak insya Allah ya. Medan-medan perjuangan yang bisa dilakukan. Maka yang paling penting setiap kita tuh punya ya pikiran apa yang bisa saya korbankan, yang dapat saya berikan. Siap. Insya Allah. Nah, Ustaz, kalau berbicara perjuangan, semua orang pasti mengharapkan kemenangan. Nah, persoalannya, ternyata kan dalam sejarah juga tidak selalu orang Islam ini menang. Ya. Ada masanya kalah. Nah, kadang-kadang ini kita nggak siap kalah nih, Ustaz. Nah, ini kira-kira bagaimana menyikapi persoalan kekalahan? Karena kan kadang-kadang kita tuh terlalu pede. Allah pasti bantu, Allah pasti tolong. Itu janji Allah. Kalah. Nah ini gimana nih kira-kira? Ya, oke. Sikap kita baik. Ini penting juga nih ya konsep kemenangan. Ya memang boleh dibilang konsep kemenangan itu ada dua ya. Kemenangan dekat dan kemenangan hakiki lah. Kemenangan dekat itu di dunia. Fathun qarib ya. Fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu di dunia. Nah itu bisa ada, bisa tidak ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi bukan jaminan, pasti ada. Pasti gitu. Ada. Bisa ada, bisa tidak ada. Dan itu sudah kita ketahui dalam perjalanan para nabi, para ulama, para salafus soleh. Para nabi nggak semuanya seperti Nabi Sulaiman ya. Di atas singgasana Nabi Daud atau Nabi Yusuf dapat jabatan. Ada juga Nabi Zakaria yang terbunuh, yang terkejar-kejar dan seterusnya. Kisah para ulama, para sahabat juga begitu. Ada yang terbunuh juga, ada yang berhasil juga melihat kesuksesan dan kemenangan kaum muslimin. Kemudian kisah juga salafus saleh atau para pejuang Islam. Ya, ada yang dari dulu, ya ada yang gugur dalam misalnya perang Yamamah dan seterusnya. Ya juga ada saat-saat di mana kaum muslimin betul-betul menghadapi penindasan ya dari bangsa Mongol atau pasukan Tatar begitu ya. Ada saat-saat seperti itu, ya sampai di perjuangan atau kisah atau sejarah yang terkini, yang modern pun kita lihat
bagaimana Omar Mukhtar misalnya di Libya kan, sedemikian heroiknya akhirnya di tiang gantung. Betul, kalah. Kalah. Di Ponorogo misalnya sedemikian heroiknya. Dibuang. Ya Kartini atau Cut Nyak-Din dan seterusnya. Ya, apakah kita katakan mereka kalah? Iya, kalau mungkin dalam urusan dunia iya. Ya. Tapi itu namanya kemenangan dunia, bisa ada bisa tidak. Tapi kalau kita bandingkan juga kemenangan-kemenangan yang diraih bagi mereka yang memperjuangkan al-haq itu juga banyak, bahkan umumnya lebih banyak. Meskipun biasanya lewat perjalanan yang sangat berliku dan panjang. Itu disebut dengan kemenangan dunia. Tapi ada satu kemenangan yang pasti akan Allah berikan, yaitu kemenangan akhirat. Dan inilah yang Allah katakan sebagai al-fawzul azim. Al-fawzul azim, dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Al-fawzul azim. Yang paling enak tuh yang gambarannya di surat As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin nar ya. Min azabin alim. Ya, mau nggak kamu? Aku kasih tunjuk ya perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kamu berjuang. Dengan harta dan jiwa. Itu lebih baik bagi kalian. Kalau itu sudah kalian lakukan, apa yang Allah berikan? Yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Apa itu namanya? Zalikal fawzul azim. Itu sudah menang. Betul. Paham enggak? Itu sudah menang. Artinya orang, ya, konsep kemenangan kita, kalau dia berada di jalan perjuangan Allah, udah dia niatkan ini bagian perjuangan. Lalu dia lakukan dengan nilai keimanan, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya, dan dia kerahkan apa yang dia miliki, harta, jiwa, mungkin tenaga, sana sini. Sudah, kalau itu sudah dia lakukan, sudah janji Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Udah, itu menang sudah. Apapun hasilnya. Mau terbunuh sekalipun. Itu kemenangan. Ya, itu kemenangan. Cuma memang kadang-kadang, ya bukan bisa kadang-kadang juga, sering juga Allah berikan, kalau bahasa kita, bonusnya lah. Bonusnya, tambahannya. Itu udah cukup, itu kemenangan. Itu udah cukup. Orang kalau dapat surga Allah, apalagi yang lebih dari surga Allah. Walaupun mungkin kepedihan, kesulitan, ya mungkin seperti kita lihat gambaran sekarang mungkin di Gaza segala macam ya. Pedih sekali memang. Pedih. Ya, kita mungkin bertanya-tanya kapan pertolongan Allah. Mereka sudah menang. Ya, sepanjang mereka niatkan semua jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, walau terbunuh, insya Allah mereka sedang bahagia. Ya, sedang bahagia. Mungkin kita tergambar ya kisah siapa, Habib An-Najjar itu yang terbunuh ketika berdakwah. Sampai-sampai dia bilang ketika dia sudah meninggal, lalu Allah sambut, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal. Aduh, seandainya kaumku tahu gitu ya. Gimana enaknya betapa enaknya betapa aku dapat kemudian, seandainya kaumku tahu. Ya, mereka mungkin ngelihatnya sedih gitu kan. Ya, tapi mereka sudah mendapatkan kemenangan. Cuma memang Allah kasih bonus tadi. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi. Atau juga bisa jadi ada yang lain yang akan kalian suka. Kemenangan dari Allah dan pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Itu kemenangan yang dekat namanya. Nah, konsep ini memang harus terus dihidupkan. Bahwa ketika seseorang berada dalam jalan juang di jalan yang hak, insya Allah tidak ada istilah kalah. Kalah yang hakiki. Mungkin kalah sesaat ya, kalah yang hakiki tidak. Dia sudah mendapatkan kemenangan. Yang penting konsisten. Yang penting istiqomah. Udah sederhana itu, gampang konsepnya itu. Jadi insya Allah ya, kalau udah kayak gitu kita nggak terlalu dibuat galau berlebihan. Aduh, ya memang sih wajar ya. Kalau sedih-sedih. Aduh, ini kalau kalah gimana? Kalau biasanya kalau kalah gimana gitu ya. Akhirnya dengan
pemahaman yang kurang pas seperti ini, kalau seandainya dia hanya melihat kalah menang itu hanya urusan dunia, banyak orang yang akhirnya berpikiran, ya udah nggak apa-apa, saya milih ke dia aja deh, karena pasti menang. Nah, itu salah itu. Kalau cuma patokannya mana yang bakal menang lalu menjadi titik dan alasan perjuangannya, itu salah dalam mengambil langkah. Ya, bagi kita adalah ya betul, kita tidak menafikan bahwa kita pengen menang, tapi tetap ya nilai-nilai perjuangan itu harus dilandasi pada ya nilai kebenaran tadi, al-haq tadi. Dan insya Allah ya walaupun kadang sepintas atau tampak seperti lemah sedikit, ya kita lihat perjuangan Rasulullah awalnya lemah sedikit, tapi ketika dari awal kita terus konsisten, komitmen insya Allah ya beda orang yang berjuang dengan nilai kebenaran dan semangat yang bersumber dari keimanan, beda dengan orang yang berjuang hanya semata karena keuntungan dunia segala macam. Beda, akan tampak itu mentalitasnya. Ya, jadi insya Allah nggak ada yang rugi itu orang kalaupun katakanlah dalam ukuran dunia kalah, tidak ada rugi. Makanya juga Rasulullah kata Allah ya, Rasulullah ingatkan ketika dia mendapatkan betapa tantangan yang berat dari kaum kafir Quraisy. Apa kata Allah? Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Katakan ya Muhammad sama mereka. Yang kalian cari dari kami itu tidak lain kecuali satu dari dua kebaikan. Ya. Orang udah kayak gitu sebenarnya menang. Jadi apapun hasilnya adalah kebaikan. Kalau menang sebagaimana yang diharapkan dunia, ya itu kebaikan. Bonus. Kalau kalah tetap kita dapat kebaikan. Pahala segala macam dari Allah ya tetap akan dapat. Dan insya Allah mungkin tidak sekarang ya, tapi berikutnya akan Allah berikan kesempatan. Ya, betapa indahnya ya sebuah kemenangan yang telah dilalui dari sekian perjalanan panjang dengan segala deritanya. Wah itu luar biasa. Ya kita mungkin dengar kisah Fatu Mekah ya. Betapa indahnya itu pendudukan kota Mekah setelah 23 tahun berjuang. 23 tahun ya kurang lah 23 tahun. Fatu Mekah tahun berapa? 7 Hijriah, 8. 7 Hijriah, enggak. 6 Hijriah. Ya, kurang lebih hampir 19 tahun lah ya. Dari awal Rasul di Mekah 13 tahun plus 6 tahun. Itu berapa? 19 tahun. Perjuangan naik turun ditindas. Kemudian Allah berikan kemenangan. Itu akan sangat luar biasa. Lain halnya kalau tiba-tiba baru juga turun udah menang. Nggak ada rasanya. Ya, kemenangan kan gitu indah. Kalaupun misalnya ya Allah takdirkan belum juga menang, ya itu semua tidak ada yang sia-sia. Itulah enaknya orang kalau berjuang itu ada misi, ya, ada nilai yang dibawa. Insya Allah. Dan ini yang harus kita pahami sebenarnya. Ya. Banyak orang nggak paham kan. Jadi kalau dalam konteks Israel Palestina ya walaupun nanti ternyata kalah juga Palestina. Enggak, insya Allah. Ya kita tetap ya akan kita cari terus, bantu juga, support juga, jalan-jalan untuk mendapatkan kemenangan. Ya mungkin yang paling dekat kemarin lah di Afghanistan ya. Iya. Padahal lama itu perjuangannya dan yang dilawan negara besar. Terus saya secara pribadi juga hampir udah lama tuh nggak ngelihat itu ya. Iya, kayaknya karena saya pikir udah nggak ada apa-apanya ya, udah nggak ada nadinya gitu. Udah nggak ada aninya, udah ada kekuatannya ya. Bayangin Amerika segala macam. Ya, pejuang Afghanistan pakai ini doang senjata biasa gitu kan. Iya. Tapi rupanya mereka walau nggak ada popularitas mereka terus berjuang. Bahkan sampai pemimpinnya mati, meninggal dunia. Iya, ganti yang baru. Baru mereka terus berjuang. Dan mereka berjuang dengan iman. Iya. Lama-lama capek juga itu. Bayangkan ya. Artinya itu setelah berapa tahun. Artinya ya banyak hal itu pelajaran tuh ya. Konsistensi, istiqomah, segala macam. Ya nggak kebayang itu kan tiba-tiba seakan kalau bagi kita mungkin tiba-tiba. Tapi mereka terus berjuang. Ternyata. Melakukan berbagai macam cara. Ya, itu dahsyat itu. Itu pelajaran yang sangat berharga dan untuk kita ya untuk dunia kontemporer sekarang tuh saya kira pelajaran yang penting tentang betapa perjuangan itu memang akhirnya akan memberikan hasil ya kalau dia konsisten istiqomah. Apalagi kayak Palestina udah ada janji Rasulullah bakal menang. Udah ada ketetapannya gitu. Tinggal
masalahnya bukan soal bakal menang, kita tuh di mana gitu Posisi. loh. Posisi kita. Posisi lur. Posisi kita ya. Kalau nanti insya Allah Allah berikan kemenangan, ternyata posisi kita selama ini cuma nonton aja. Ya, cuma menikmati, kadang-kadang malah nyinyir kan. Aduh, orang-orang pengen belain Palestina nyinyir aja kerjaannya. Paling jauh-jauh ngurusin orang segala macam. Nah, itu juga penting ini juga. Nilai perjuangan itu tadi, kita itu ada di mana? Apa namanya? Apa istilahnya? Sering orang mengatakan, ya apalah artinya kita gitu kan? Kita mah orang kecil nggak ada bisa. Paling tidak ya kita itu ketika ditanya Allah, kamu ngapain ketika ini begini, ketika terjadi begini, ketika ini begini, kamu di mana, kamu ngapain? Makanya ada istilah jadilah seperti apa, semut Ibrahim gitu ya. Iya, betul. Ya, Cicak. ketika cicak ya, bukan cicak, semut Ibrahim, cicak ya. Pokoknya ketika orang-orang dia menyiramkan air sedikit, walau sedikit gitu ya, sehingga dikatakan kamu ngapain gitu, nggak bakal mati. Setidaknya saya melakukan sesuatu yang kalau Allah tanya saya bisa mempertanggungjawabkan. Begitu. Jadi kalaulah umat Islam semuanya punya kesadaran itu, insya Allah. Ya. Dan jangan lelah berjuang. Gitu. Dan jangan lelah berjuang, jangan berhenti. Berjuangnya anggot-anggotan. Semangat. Boykot. Iya, boykot aja kita udah capek. Baru sebulan, wah udah rame lagi. Boykot terus. Ya. Itu bagian dari perjuangan. Jangan lelah. Ya, jangan lelah, begitu ya. Nah terus gini, kadang-kadang nih kalau bicara perjuangan itu biasanya kan ada tim. Ternyata ada tim yang berkhianat nih, membelot. Kadang-kadang itu juga jadi persoalan besar. Oh iya betul. Nah kita menyikapinya gimana nih? Ya lagi-lagi itu juga akan kita dapati. Itu juga bukan sejarah baru. Selalu ada. Selalu ada. Baik dulu mau bayangkan zaman Rasulullah segitu, Rasulullah kurang apa Rasulullah? Iya. Ada orang yang munafik. membela juga. Ada orang munafik. Ada. Jadi itu juga sunatullah saya kira. Selalu akan ada. Ya katakanlah itu boleh dibilang kalau dalam dunia cerita itu yang meramaikan cerita. Nah, bukan berarti kita benarkan, bolehkan tidak. Tapi pelajarannya bagi kita tentu saja ya betapa memang godaan-godaan itu bisa datang dari mana saja. Ya kadang dia dari keluarga sendiri bisa, dari teman, belum lagi soal harta, belum soal kedudukan, belum lagi soal wanita segala macam, semua ada itu. Sejak zaman kemerdekaan bangsa kita kurang apa itu? Apa namanya? Itu apa istilahnya? Londo irengnya itu. Ya, ternyata Belanda dikit aja, yang banyak justru orang-orang yang dipekerjakan. Di Palestina juga begitu. Di Palestina tuh sama, itu banyak ya, apa namanya? Istilahnya apa istilahnya itu orang Arab lah ya, orang Arab yang dipakai. Ya, jadi dia kesannya sama-sama pejuang, tapi dia nangkepin gitu. Ada juga. Banyak. Jadi di setiap medan tuh ada, ya ada. Nah, bagi kita itu jadi pelajaran berharga betapa betul-betul kita harus menjaga konsistensi, istiqomah, ya. Jadi jangan mudah kita tawaran ini, kadang-kadang tawaran itu kan gak langsung, udahlah itu kadang-kadang dalam posisi yang ya kita sendiri kadang-kadang suka tergoda gitu kan, mudah ya. Maka ada kisah yang menarik tuh ya, kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik kita tahu kan kisahnya dia tuh dikucilkan, disolir kan karena gak ikut perang Tabuk. Ya, wah itu gak sederhana dikucilkan satu kota, ya. Berat rasanya itu. Kita 2-3 orang aja nggak musuhin gak enak gitu ya. Satu kota sampai istrinya nggak boleh ngomong kecuali cuma melayani aja. Ada orang dia ngucapin salam nggak dijawab. Kata sampai sedih tuh cerita itu, ada tuh dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya masih ingat tuh bab apa tuh nggak? Aduh, saya lupa. Bab taubat. Bab taubat karena dia kasih taubat kan. Itu sedih sampai saya ketemu siapa itu sahabatnya itu yang selama ini sangat akrab gitu ya. Saya ucapin salam diam aja dia. Sedih gitu kan bahasanya. Nah, dalam kondisi kayak gitu datang surat dari Ruwa, dari namanya Suku Ghassan. Suku Ghassan ini masih musyrik lah ya. Istrinya udahlah, kamu kan dikucilkan, udah gabung sama kami lah. Lihat Ka'ab bin Malik. Kalau kita mungkin kayak gitu kondisinya ada tawaran. Ngapain sini? Di sana disambut dikasih ini. Begitu ya. Langsung itu katanya kertasnya itu dibawa ke tanur. Tanur itu tempat bakar makanan ya. Masak dulu. Tungku api. Dibuang.
Ya, dia bilang apa? Ini juga termasuk wahada aidan minal bala gitu. Ini juga termasuk musibah. Jadi sadar dia tuh paham bahwa ajakan ini adalah ya boleh kalau ke bahasa kita ajakan pengkhianatan yang lebih berat dan lebih besar dari apa yang dia alami. Gitu. Nah kadang orang nggak kuat tuh gitu ya. Wah dia lagi ini gitu. Ada tawaran, udahlah sama kami segala macam. Ya, demi apa namanya kesenangan sesaat ya itu selalu ada. Itu selalu ada. Ya. Jadi sesuatu yang bagian dari ujian dalam perjuangan. Nah, ujian dalam perjuangan, ya. Ujian dalam perjuangan kalau bahasa kita yang semakin membuat perjuangan ini lebih menarik gitu ya. Biar ada gregetnya itu. Ada gregetnya. Kalau lurus-lurus aja nggak asik tuh. Ya. Betul. Perjuangan mah akan ada orang-orang kayak gitu. Cukuplah mereka jadi pelajaran kita ya. Agar kita semakin kuat, semakin kokoh begitu ya. Siap. Nah itu kalau bicara kalah, kalau bicara menang nih Ustaz. Nah kalau bicara menang juga begitu. Ya kalau dari awal seseorang punya prinsip, punya visi, punya misi yang jelas ya. Maka kalau kekalahan dia hadapi dengan sikap lapang, sabar, tabah, ya tetap konsisten. Kemenangan juga begitu. Ya. Akan dia sikapi dengan rendah hati. Akan dia sikapi dengan kendali diri, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Ya, pada dasarnya kemenangan itu juga dari Allah. Dari Allah. Ya, kemenangan dari Allah. Ya, bukanlah semata kemampuan kita, bukan semata kehebatan kita. Ya, banyak perjuangan-perjuangan yang kalau kita perhatikan jalur dan alurnya itu nggak linear, nggak linear. Ya, ada saja mungkin sebab-sebab yang kita nggak tahu. Kalau dia nggak begini, kita nggak bakal menang, gitu ya. Yang nggak terkirakan sebelumnya. Itu siapa yang ngatur? Ya pasti Allah. Betul. Pasti Allah. Banyak coba aja perhatikan. Perjalanan hidup kita sendiri juga begitu kan. Kita nih hidup mana ada yang linear? Ya, antum hidup linear nggak dari kecil terus pas sesuai jadwal? Enggak. Justru banyak keinginan yang meleset. Dari kapan nanti bisa kebayang jadi iDream gini kan? Nggak kebayang kan? Oh jadi penyiar iDream tahu-tahu begitu. Dari sono Bekasi ke Malaysia. Ke Beijing. Nggak ada. Saya juga begitu. Saya juga meskipun mungkin saya belajar agama segala macam, ya nggak kebayang saya di sini. Ada saja Allah kasih jalan. Ya, saya dulu pernah tinggal di Saudi ya, 15 tahun. Itu datangnya tahun gitu-gitu aja. Ada yang ke Saudi, ya udah yuk gitu. Nggak ada istilah saya dulu pengen tinggal di Saudi, nggak ada. Itu semua dari Allah. Ya, sama tuh, jalan-jalan kemenangan juga begitu. Maka ketika seorang menang kalau dia tahu dari awal dan memang misinya bukan sekedar menang, tapi tadi ingin berjuang di jalan Allah, ya'la'i kalimatillah, ya, maka insya Allah kemenangan itu akan disikapi dengan tetap rendah hati. Itu bentuk syukurnya Allah, begitu. Bentuk syukurnya gitu. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kalau memang dia mendapatkan jabatan, amanah, maka itu harus ditunaikan sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat An-Nasr tuh, An-Nasr, ya itu juga Allah ini kan kemenangan, ketika kemenangan datang, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa fi dinihi afwaja, maka Allah bilang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya kemenangan itu harus semakin mendekatkan seorang kepada Allah. Jangan lupa, jangan jumawa ya. Baru menang sedikit aja udah lupa. Dipanggil nggak nengok. Kemarin butuh bener sama kita. Ini kita telepon datang nggak jawab. Jangan lupa diri. Ya, hati-hati. Ya. Banyak orang yang selamat, yang berhasil saat menderita dan saat susah. Banyak orang yang gagal justru saat menang. Nah, itu juga hati-hati. Jadi ketika orang meraih kemenangan bukan berarti perjuangan selesai. Itu yang penting juga. Ketika orang meraih kemenangan, sesungguhnya perjuangan bisa jadi lebih berat. Ya, kan banyak misalkan mempertahankan hasil atau prestasi lebih berat daripada meraihnya. Begitu. Itu juga jangan dikira ringan tuh, perjuangannya akan berat lagi. Perjuangan dengan hawa nafsunya, perjuangan dengan kesombongannya. Wah itu udah hati-hati tuh ya. Kemarin-kemarin dipanggil
salah-salah sedikit masih gampang dia maklumin ya. Iya, Besok-besok masih salah-salah dikit, salah gelar aja udah salah. Udah Nggak mau nengok ya. Itu kayak gitu emang harus terus dilatih. Makanya seorang tuh kalau dapat kemenangan juga harus semakin mendekatkan diri kepada Allah, dekat pada Allah, tentu dekat pada ulama, dekat pada orang soleh, agar selalu mendapatkan nasihat dan kebaikan. Jadi kemenangan tidak disikapi dengan perubahan sikap yang jelek sebenarnya. Ya betul, justru dia harus ya berupaya menebarkan kebaikan-kebaikan itu. Ya sering terjadi ya, dulu dia begini pas menang sama juga dia. Ya padahal dulu dia kritik gini kritik gitu, nggak boleh begini nggak boleh begitu. Ketika dia menang ya itulah ya, manusia tuh memang ujiannya luar biasa ya. Tapi insya Allah juga tetap ada orang yang ketika menang dia tetap mengendalikan diri dan seterusnya ya, insya Allah. Baik. Jadi pelajaran penting yang bisa saya dapatkan di acara ngobrol santai kita bareng Ustadz adalah posisi menentukan prestasi. Posisi apa nih? Bukan posisi jabatan bukan? Bukan, ya pokoknya posisi apa aja lah itu. Di mana kita berada itu akan menentukan prestasi. Itu kalau berbicara prestasi di hadapan Allah ya posisi kita berada di dalam kebenaran. Baik, posisi Ustaz. Dan juga memperjuangkannya. Lah itu ya, istiqomah di dalam perjuangan. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ini sahabat Adrib juga bisa mengambil pelajaran yang besar, terutama mungkin bagi Anda yang bergelar sebagai aktivis ya. Tapi di luar itu juga ibu rumah tangga sama ya. Semuanya juga punya ujian yang sama, punya kondisi dan posisi yang sama juga ya. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita berada di pihak yang memperjuangkan kebenaran. Baik Ustaz, wah jazakumullah khair atas obrolan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Ustaz. Amin insya Allah. Baik sahabat Adrib yang dirahmati Allah ya, itu saja yang bisa kita persembahkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.